Shalom Bapak Ibu semua, banyak orang yang menyampaikan kepada saya tentang kajian Matius 20 ayat 19. Apakah Yesus membangkitkan dirinya sendiri atau Allah yang membangkitkan Yesus? Nah, sebenarnya ini tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu kalau kita benar-benar memahami dan mengenal bahwa Yesus adalah Allah seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus dalam kapasitasnya sebagai Allah, maka dia bisa bangkit dari kematian. Keilahian dia yang membangkitkan kemanusiaannya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Sang Firman itu tidak terpisah dari Bapa. Karena Sang Firman dan Bapa adalah satu. Sebab Sang Firman adalah Allah dan Bapa adalah Allah. Allah kita bukanlah seperti dewa-dewi pagan Yunani kuno yang mana dewa yang satu itu secara terpisah melakukan pekerjaannya sendiri dan bukan bagian dari pekerjaan dewa yang lain. Contohnya, apa yang dikerjakan oleh Zeus itu tidak dikerjakan oleh Hades. Harusnya dengan memahami konsep bahwa Bapa dan Sang Firman-Nya itu satu, harusnya sudah menyelesaikan pertanyaan atau permasalahan itu Bapak Ibu. Namun pembahasan itu menjadi berkembang sampai ke ranah tekstual. Bahkan ada pihak yang mengatakan terjemahan Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu sangat buruk dan banyak kesalahan. Dan termasuk juga ada pihak yang mengkoreksi hasil terjemahan Alkitab khusus Murtadin yang saya kerjakan Bapak Ibu. Alkitab khusus Murtadin itu pakai Byzantine text, tetapi karena menuliskan Allah membangkitkan sang anak Adam, yaitu Yesus, padahal harusnya Yesus sendiri yang membangkitkan dirinya di sana, maka saya dikritisi bahwa terjemahan saya tidak tepat. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini sudah masuk dalam ranah tekstual kritisism, mari kita bahas bersama dan kenapa saya memilih Allah membangkitkan Yesus, bukan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Dan saya berharap para teolog maling jangan berkomentar tentang ini karena dalam Al-Quran bahasa Arab pun memiliki beberapa versi teks Arabnya. Hal itu saya sudah pernah bahas Bapak Ibu, silakan search dalam channel ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk dalam ranah tekstual criticism. Kalau kita perhatikan bahwa antara Byzantine text dengan Nestle Aland United Bible Society text, terdapat perbedaan tekstual untuk Matius 20 ayat 19 di sana. Di Byzantine text tertulis anastesete, sementara di dalam Nestle Aland United Bible Society text yang digunakan oleh LAI dan mayoritas lembaga penerjemahan Alkitab dunia, tertulis egertesete. Dan 99% manuskrip Yunani di seluruh dunia menuliskan anastesete, hanya 1% saja yang menuliskan egertesete, termasuklah di situ Codex Sinaiticus. Nah, secara morfologis, anastesete adalah kata kerja, indikatif, future, middle, third person, singular, sementara egertesete adalah verb, indikatif, future, passive, third person, dan singular. Perbedaan yang paling mencolok adalah anastesete dalam bentuk middle, sementara egertesete dalam bentuk pasif. Nah, ada akademisi Kristen yang langsung menerjemahkan bentuk middle ini sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek kepada dirinya sendiri. Dalam kasus ini, berarti Yesuslah yang membangkitkan dirinya sendiri, bukan Allah Bapa. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bentuk kata kerja middle tidak selalu diterjemahkan sebagai tindakan yang dilakukan oleh subjek kepada dirinya sendiri, atau subjek melakukan tindakan itu sendiri. Tetapi juga subjek memiliki peran dalam tindakan itu, dan tindakan itu mempengaruhi subjek secara khusus. Dalam bentuk middle, keterlibatan pribadi subjek itu lebih besar dan aktif. Subjek bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga mendapatkan langsung dampak dari tindakan tersebut. Nah, bentuk middle tidak selalu berarti bahwa subjek melakukan tindakan itu sendirian, tetapi menunjukkan keterlibatan aktif dari subjek itu. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu dalam kitab yang sama, yaitu di dalam Matius 8 ayat 25. Ini cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya berlayar dan mereka diterpa badai. Nah, dalam terjemahan Alkitab khusus Murtadin, kata mampuslah kita diterjemahkan dari kata apolimeta yang punya bentuk baku apolimi. Secara gramatikal, kata apolimeta itu adalah verb, indicative, present, middle, dan plural. Nah, kalau ada akademisi Kristen yang menerjemahkan bentuk middle melakukan tindakan itu kepada dirinya sendiri, mana yang lebih masuk akal Bapak Ibu? Murid-murid Tuhan Yesus mau membinasakan diri mereka sendiri secara aktif, dengan kata lain mereka mau bunuh diri di badai itu, atau mereka mengalami sendiri dampak badai itu secara langsung yang bisa membinasakan mereka.
Tentu saja bentuk middle di sana adalah bahwa para murid mengalami sendiri dampak badai itu secara langsung yang bisa membunuh mereka. Bukan mereka mau bunuh diri atau niat bunuh diri pada saat badai itu menerpa mereka, Bapak Ibu. Nah, semakin jelas bukan Bapak Ibu bahwa kata dalam bentuk middle tidak selalu berarti bahwa subjek itu melakukan tindakan itu sendiri, tetapi subjek mendapatkan dampak secara langsung dan khusus serta mengalami sendiri tindakan itu. Nah, contoh lain di dalam Wahyu 1 ayat 18. Perhatikan kata aku pernah mati, egonomen nekros. Kata egonomen memiliki bentuk kata kerja verb, indicative, aorist, middle deponent, dan singular. Nah, kalau ada akademisi Kristen yang menerjemahkan bahwa middle melakukan tindakan itu kepada dirinya sendiri, mana yang lebih masuk akal? Yesus menyatakan bahwa dia secara aktif mengalami kematian, atau Yesus sendiri berkata, "Aku yang menyebabkan diriku sendiri mati," Bapak Ibu. Tentu saja Tuhan Yesus sedang menyatakan bahwa dia secara aktif mengalami kematian itu dan peristiwa kematian itu terjadi pada dirinya, berdampak langsung pada Tuhan Yesus sebagai subjek. Dia mengalami sendiri kematian itu. Dampak dari tindakan penyaliban itu dirasakannya sendiri, yaitu kematian. Dan saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu bahwa bukan hanya kematian fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu peristiwa salib, termasuk juga kematian yang paling mengerikan secara rohani, yaitu dia terpisah dari Sang Bapa untuk sementara waktu pada peristiwa salib demi dosa-dosa kita. Itulah sebabnya jangan sampai kita terjebak menerjemahkan bentuk kata kerja middle hanya berpatokan bahwa subjek melakukan tindakan itu sendirian atau melakukan tindakan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kata dalam bentuk middle berarti tindakan itu melibatkan subjek dan subjek mengalami sendiri dampak dari tindakan itu secara langsung. Nah, keilahian Tuhan Yesus apakah bisa dipisahkan dari Sang Bapa? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Allah tidak terbagi-bagi seperti halnya dewa-dewi pagan Yunani. Sang Firman adalah Allah dan Bapa adalah Allah. Jadi, perbedaan tekstual antara Byzantine Text dengan Nestle Aland United Bible Society Text tidak menimbulkan kontradiksi teologis. Karena baik dalam bentuk middle maupun dalam bentuk pasif, kebangkitan Tuhan Yesus tetap merupakan pekerjaan ilahi baik oleh kuasanya sendiri maupun oleh kuasa Allah Bapa. Bapa dan Sang Firman sama-sama Allah, membangkitkan tubuh jasmani Sang Firman, dan Sang Firman mengalami sendiri dampak dari kebangkitan itu. Makanya kita memilih dibangkitkan di dalam Matius 20 ayat 19 menunjukkan peranan aktif Allah membangkitkan tubuh jasmani Tuhan Yesus Sang Firman yang adalah Allah, dan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengalami sendiri dampak dari kebangkitan itu. Karena apa yang dikerjakan oleh Bapa sebagai Allah merupakan pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh Sang Firman yang adalah Allah. Dengan memiliki pemahaman seperti itu Bapak Ibu, Matius 20 ayat 19 tidak bertentangan atau kontradiksi dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Karena ayat-ayat lain dalam Alkitab pun jelas dituliskan bahwa Allah secara aktif membangkitkan tubuh jasmani Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 15, Allah telah membangkitkan dia. Kisah Para Rasul 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 30, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Roma 4 ayat 24, dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 12, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Galatia 1 ayat 1, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kolose 2 ayat 12 yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan 1 Petrus 1 ayat 21 yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, dari sekian ayat Alkitab yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu, terlihat Allah secara aktif membangkitkan tubuh jasmani Tuhan Yesus. Namun, apakah Tuhan Yesus tidak terlibat dalam kebangkitan tubuhnya sendiri Bapak Ibu? Tentu saja terlibat sesuai dengan konsep Matius 20 ayat 19. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Karena apa? Kapasitas Tuhan Yesus sebagai Allah. Keilahiannya yang membangkitkan tubuh jasmaninya.
Tuhan Yesus dalam tubuh jasmani mengalami dampak kebangkitan itu secara langsung oleh pekerjaan dan kuasa Sang Ilahi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, perbedaan tekstual dalam Byzantine Text maupun Nestle Aland United Bible Society Text tidak menimbulkan kontradiksi teologis. Karena baik dalam bentuk kata middle maupun pasif, kebangkitan Tuhan Yesus tetap merupakan pekerjaan ilahi, baik oleh kuasanya sendiri sebagai Allah maupun oleh Allah Bapa. Karena Dia dan Bapa adalah satu, pekerjaan mereka tidak bisa dipisahkan seperti halnya pekerjaan dewa-dewi pagan Yunani. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kumpulan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.